Oke, baik adik-adik, hari ini kita akan bahas tentang trigonometri yang kedua ya. Ini adalah materi pembelajaran kelas 11 Matematika Minat. Oke, jadi trigonometri yang kedua ini akan dibahas nanti tentang grafik trigonometri per tidak sama trigonometri. Kedua itu akan kita bahas sambil membahas soal yang sudah ada sama kalian ya. Jadi untuk yang pertama kita disuruh mencari persamaan grafik. Dikasih gambar, kita disuruh mencari persamaannya. Oke? Jadi yang pertama kali kita lihat adalah grafiknya dimulai dari mana dulu, ya kan? Jadi ini kan dimulai dari negatifnya ya. Tapi boleh ada dua bisa jadi pandangan di sini ya. Dari sini berarti grafiknya mulai dari 0, yang artinya itu grafik sin. Boleh juga kita lihat yang dari sini, ya kan? Dia mulai dari 3 atau dimulai dari nilai maksimumnya. Kalau ini kita lihat berarti nanti gambarnya itu grafik cos. Oke? Jadi kita ambil yang cos saja. Kita ambil yang cos. Berarti grafiknya mulai dari sini. Oke? Yang pertama kali bisa dapat adalah amplitudo, ya kan? Amplitudo itu simpangan terjauh. Langsung ada dia di soal biasanya. Kalau misalnya angka maksimum dan minimumnya sama, cuma beda negatifnya saja, berarti amplitudonya langsung ambil yang positif. Misalnya ini 3 ini, ya, berarti amplitudonya 3. Oke, kemudian lihat grafiknya. Apakah grafiknya ada digeser? Kalau misalnya di cos, nilai maksimumnya mulai dari 1. Kalau misalnya tadi dia dimulai dari angka yang lain, berarti cosnya sudah berubah. Dengan sin pun begitu. Kalau misalnya kita ambil tadi yang sin ya. Kalau kita ambil untuk yang sin tadi, ini kan gambar sin. Tapi seharusnya nilai sin itu mulai dari 0 di sini ya kan. Bukan negatif. Maka kalau dilihat dari grafik sinnya di sini, dia grafiknya udah digeser ke sebelah kiri sejauh pi/2. Oke? Karena kita lihat cosnya dimulai dari 3, berarti pas grafiknya. Tidak ada digeser ke kanan dan ke kiri. Berarti alfanya 0. Kita lihat dari persamaan ini. Yang selanjutnya, kita ambil nilai K. K itu rumusnya 2pi per periode. Periode cara melihatnya satu gelombang ya, Dek. Panjang satu gelombang. Satu gelombang maksudnya satu puncak, satu lembah. Oke. Kalau di sini kita ambil dari min pi/2 sampai 3pi/2. Berarti jaraknya ada 3pi/2 dikurang min pi/2 itu sama dengan 4pi/2 atau 2pi. Makanya 2pi/2pi 1. Setelah itu tinggal kita masukkan ke persamaan. Jadi Y sama dengan A. A-nya 3, cos K-nya 1 kali X kurang alfa. Berarti 3 cos X. Gitu aja. Jadi memang yang paling penting gambar utama grafik baku dari sin, cos, dan tan kita harus sudah paham. Oke. Untuk supaya makin paham lagi, ini gambar sin, nggak usah lagi digeser-geser ya kan? Kalau misalnya sin hampir sama persamaannya dengan cos. Y sama dengan A sin K kali X kurang alfa. Oke. Yang pertama kali kita bisa dapat sama seperti nomor 1 tadi, berarti amplitudonya. Karena minimum sama maksimumnya ini nilainya sama. Cuma beda negatif saja, berarti amplitudonya setengah. Hanya A setengah. Sekarang panjang gelombangnya, ini mulai dari 0. 1 puncak, 1 lembah, sampai 4pi. Berarti panjang gelombangnya ada 4pi. Ya kan? Oke, berarti K-nya 2pi/4pi, setengah. Setelah itu tinggal masukkan ke dalam. Setengah, sin setengah. Gitu ya. Oke, coba kita buat lagi. Lanjutnya, nomor 3. Maksimumnya 4. Minimumnya ini juga min 4. Berarti langsung bisa kita ambil amplitudonya 4. Ya kan, Dek? Jadi, sekarang untuk mengambil panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya ya. Jadi, kakak bilang tadi, mengambil panjang gelombang 1 puncak, 1 lembah. Ya kan? Jadi, nggak semua ini kita ambil, Dek. Nggak semuanya. Pokoknya 1 puncak, 1 lembah. Berarti hanya sampai 180 aja. Gitu. Nggak perlu sampai semuanya. Udah, 180 berarti kalau kita buat dalam bentuk pi, pi lagi ya kan? 180. Berarti K-nya 2pi/pi. K-nya itu 2.
Ya udah, ikutkan rumus bakunya sin. 4 sin 2x. Grafiknya nggak ada bergeser. Karena memang nilai trigononya, nilai sinnya mulai dari 0. Ya kan? Berarti sesuai dengan rumus baku. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Ini udah pertidaksamaan. Tapi kita membahas pertidaksamaan memang lebih pas untuk pakai grafik. Karena lebih cepat. Apalagi kalau misalnya gambar grafik bakunya kita sudah hafal. Jadi biasanya tinggal digambar aja grafiknya, tentukan pertidaksamaan. Misalnya untuk yang nomor 4. Jadi katanya sin x itu harus lebih besar atau sama dengan setengah akar 2. Oke, ini grafik bakunya sin. Setengah akar 2 udah pasti di bawah 1 ya kan, 0,7 sekian. Oke, berarti kita tarik garis yang memenuhi setengah akar 2 itu pasti di 2 titik ini. Oke, ada di 2 kuadran ini sekarang ya. Kalau setengah akar 2 di kuadran 1 nilainya 45. Kalau setengah akar 2 di kuadran 2 berarti nilainya 135. Di 2 ini. Sekarang kita lihat tandanya lebih besar. Berarti yang lebih besar dari setengah akar 2 kita ambillah nilainya ke atas. Kalau misalnya tadi lebih kecil berarti kita ambil yang nilainya ke bawah. Gitu. Makanya untuk yang nomor 4 nilai yang lebih besar dari setengah akar 2 itu di antara 45 sampai 35. Karena di situ dia yang nilainya lebih besar dari setengah akar 2. Sisanya pasti lebih kecil. Tuh, coba kita buat di nomor 5. Katanya nomor 5, cos X-nya lebih kecil dari setengah. Oke, kita buat grafik bakunya cos. Sudah, setengah itu pasti pertengahan antara 0 sampai 1. Ya kan? Berarti nanti tetap 2 kali dia berpotongan. Di kuadran 1, nilai cos yang setengah itu 60. Ya kan, Dek? Kalau di kuadran 4, 30. Yang diminta lebih kecil. Kalau misalnya tadi diminta lebih besar, berarti kita ambil ke atas. Ya kan? Arsirannya ke atas. Karena lebih kecil, berarti yang diambil lebih kecil dari setengah. Dari setengah sampai min 1 semuanya itu masuk. Jadi, 60 sampai 300 semuanya masuk. Gitu. Jadi, kalau misalnya pakai pertidaksamaan, kalau misalnya mengerjakan pertidaksamaan pakai grafik memang lebih mudah. Karena langsung bisa nampak gambar. Oke. Yang paling terbantu kalau misalnya grafiknya itu tangen, ya kan? Kalau soalnya tangen. Jadi di sini tangen X lebih kecil atau sama dengan akar 3. Kita gambar tangennya ya. Ini grafik bakunya tangen. Oke. Akar 3 berarti berpotongan 2 kali juga dia. Di 30 sama 240. 240 itu kuadran 3 kan, Dek? Karena memang tangen itu positif di kuadran 3. Cara mencarinya boleh juga 270 kurang 30. Boleh. Sama. Oke, jadi kalau misalnya kita mau mencari yang lebih kecil dari akar 3, berarti ke bawah. Ya kan? Semua ini ke bawah, semua itu yang jadi nilainya. Dari 30 sampai 30 sampai 360, ya kan? Semuanya itu masuk di dalam. Cuma kalau di grafik tangen ada yang nilainya tak hingga. Misalnya di sini 90 ya kan? 180 enggak, 270. Di titik 90 dan 270 nilai tangen itu tak hingga. Jadi tidak boleh dia masuk di pertidaksamaan. Harusnya jawabannya 0 sampai 30, 30 sampai 360. Kecuali dari 240 sampai 270 ya kan? Jadi kalau misalnya menghindari 90 dan 270-nya jadi kita bisa aja dia. Oke, misalnya gini, dari 0 sampai 30. Habis itu dari 90 sampai 240 ini semuanya ikut ya kan? Terus dari 270 sampai 360. Begitulah caranya menghindari yang 90 sama 270 tadi. Oke, jadi kan di sini pakai sama dengan. Jadi semuanya harus pakai sama dengan, kecuali si 90 dan 270 karena nggak boleh nilai X 90 dan 270 di fungsi tangennya. Gitulah caranya. Oke.